Jika sobat punya parabola CBN Telkom atau punya parabola mini, terus nggak ada siaran nasionalnya, misalkan SCTV, Indosiar, ANTV, TV One, MNC Groupnya gelap, atau bahkan nggak ada sinyal sama sekali. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat seperti Parabola Depok. Jadi di sini saya akan memberikan solusi bagi sobat pengguna parabola jaring besar, yang besar ya, atau bisa juga yang solid, terus parabola mini Kuben juga. Terus receivernya, ini bisa receiver Cavision, receiver Next Parabola, receiver Venus, Matrix, atau receiver umum. Jadi semuanya akan saya berikan solusinya di satu video ini. Jadi ada 10 tips dan cara memperbaikinya. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Ini yang lagi hangat saat ini ya, yaitu siaran SCTV Indosiar hilang di Telkom 4 nih yang parabola jaring ya. Jadi bagi sobat pengguna receiver Cavision, Next Parabola, terus receiver umum universal seperti Matrix, Venus, Gamicom dan lain-lain lah, banyak ya. Itu yang di Telkom 4 sekarang memang kehilangan SCTV dan Indosiar karena untuk frekuensi SD standar definitionnya itu sekarang sudah non-aktif per tanggal 8 Oktober 2023. Jadi solusinya bagaimana? Sobat tinggal scan aja transponder yang terbaru yang kualitasnya HD. Terus cara input transponder dan scan-nya gimana? Tenang, Satelit Parabola Depok sudah bikinin videonya. Jadi ini cuplikan videonya dan di sana lengkap ya panduannya. Kalau saya jelasin di sini semua panjang karena video itu aja 8 menit. Jadi untuk melihat videonya itu pertama sobat buka YouTube pastinya, terus kemudian ketik Satelit Parabola Depok, nanti muncul ya ada logo saya dan nama Satelit Parabola Depok. Sobat klik tuh. Setelah masuk pilih aja yang tulisan playlist. Terus kalau sobat punyanya Cavision artinya di sana sobat klik playlist Cavision. Kalau sobat receiver Next Parabola klik Next Parabola. Jadi nanti setelah diklik tinggal cari aja panduan apa yang sobat butuhkan. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2 yaitu siaran ANTV TV One juga gelap. Jadi bagi sobat yang sekarang di Telkom 4 nggak dapat ANTV TV One, itu artinya sobat juga harus update transponder ANTV dan TV One terbaru. Caranya gimana? Caranya persis seperti panduan yang pertama, tapi beda di frekuensi ya. Ini bisa untuk receiver Next Parabola, Cavision, dan receiver umum tapi yang kualitasnya HD. Terus di sini biasanya banyak nih komentar yang bilang, saya sudah ikuti panduan videonya, tapi hanya suaranya aja yang muncul untuk siarannya gelap. Oke, jadi ini penjelasannya bagi sobat yang pengguna receiver umum seperti Venus yang lama, misalkan Matrix yang lama yang masih pakai kabel RCA, atau bahkan sudah kabel HDMI gitu ya. Tapi receivernya itu hanya MPEG 4, belum kualitas high definition. Jadi hanya MPEG 4 saja. Jadi ini nggak akan bisa menikmati siaran channelnya. Kecuali receiver sobat sudah MPEG 4 terus ada tulisan HD-nya. Kalau sudah ada tulisan HD-nya di receivernya di depannya ya, itu artinya sudah bisa dipakai untuk nonton ANTV TV One, terus SCTV Indosiar. Jadi solusinya bagaimana untuk sobat pengguna MPEG 4 ya. Jadi ya mau nggak mau receivernya harus diupgrade, diganti. Kalau ganti saya sarannya sekalian aja Cavision atau Next Parabola. Bagi sobat yang mau beli receivernya nanti ada di deskripsi video ya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 3, siaran MNC Group gelap. Jadi untuk saat ini memang siaran MNC Group di Telkom 4 sudah nggak bisa lagi ditonton dan sudah lama ya, sudah beberapa tahun ya. Jadi intinya kalau sobat mau nonton MNC Group di Telkom 4 itu harus menggunakan receiver Next Parabola dan Cavision. Hanya 2 pilihan aja. Selain itu nggak bisa. Dan itu pun harus isi paket, minimal paket basic. Kalau di Cavision ada yang namanya paket celing. Kalau misalkan di Next Parabola itu ada paket basic. Nah, jadi kalau receiver yang lain otomatis nggak bisa ya. Jadi hanya 2 receiver itu. Oke, tadi kan yang CBN ya untuk 1 sampai nomor 3. Sekarang yang parabola mini Kuben. Untuk sobat pengguna parabola mini Kuben, Cavision, Next Parabola, atau Transvision Nusantara HD, nggak perlu khawatir karena untuk transponder di parabola mini itu kalau misalkan siarannya hilang ditungguin aja mungkin ya sekitar 1 kali 24 jam itu nanti akan diupdate secara otomatis dari servernya. Jadi sobat nggak perlu melakukan scan, nggak perlu ngotak-ngatik. Tapi kalau misalkan siaran MNC Group sobat gelap ya itu tinggal dibeliin aja paket basic. Misalkan kalau di Transvision Nusantara itu ada yang namanya paket gold. Jadi masing-masing paket basic dari setiap provider ya. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, semua siaran nasional gelap. Nah, ternyata yang hilang itu nggak cuma SCTV Indosiar, ANTV, TV One, atau MNC Group, tapi semua channel nasional gelap gitu ya. Ada yang kebuka mungkin beberapa yang statusnya itu free to air ya, yang FTA aja. Tapi untuk yang free to view sama yang ada logonya itu nggak bisa, logo lambang dolar gitu ya, nggak bisa.
itu artinya receiver sobat sudah lebih dari 1 tahun. Jadi ini khusus pengguna Cavision, Next Parabola, dan Transvision Nusantara HD. Kalau receiver umum seperti Venus, Ninmedia, Matrix, dan lain-lain, di Parabola Mini itu udah nggak ada harapan lagi ya. Udah bener-bener nggak bisa digunakan lagi untuk Parabola Mini. Karena Parabola jaring pun hanya bisa nonton dikit doang gitu. Jadi solusinya bagi sobat yang masih pakai receiver umum di Parabola Mini atau Ninmedia gitu, bisa diganti ke Cavision, Transvision Nusantara, atau Next Parabola kalau Parabola Mini. Kalau untuk Parabola jaring cuma ada Cavision dan Next Parabola aja. Terus solusinya gimana ya? Itu tadi ya, tinggal beli aja paket basic di masing-masing provider atau receiver yang sobat pakai saat ini. Karena itu sudah peraturan baru. Di saat beli aktivasi lebih dari 1 tahun itu artinya sudah habis semua bonusnya. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk hal ini sering terjadi di Cavision. Jadi untuk receiver parabola itu sekarang rata-rata menggunakan adaptor ya. Jadi bagi sobat yang nggak ada sinyalnya, jadi tulisannya nggak ada sinyal, kalau dipencet info 2 kali juga nggak ada sinyal, masuk ke menu program terus cari siaran gitu ya, itu juga nggak ada sinyalnya. Jadi kualitinya 0 atau kualitinya cuma 5%, tapi sinyal yang paling atasnya biasanya 60 gitu ya. Itu biasanya kalau di Cavision jangan dirubah-rubah dulu parabolanya, tapi coba ganti dulu adaptornya. Adaptor umumnya itu ada di 12 volt 1 ampere. Nah, di sini sobat kalau untuk pengguna Cavision ganti ke 12 volt 2 ampere ya. Silahkan diganti dan lihat hasilnya. Kalau misalkan berhasil dengan cara ini, tuliskan di kolom komentar ya. Kalau untuk receiver yang lain seperti Next Parabola, Transvision Nusantara itu saya jarang mengalami hal ini ya. Jadi hanya terjadi di Cavision sih kalau sepengalaman saya. Lanjut ke nomor 6, yaitu biasanya ya konektor atau konektor F5 gitu, gambarnya seperti ini, itu lepas. Jadi coba cek di bagian receiver, di belakangnya ada yang bulat panjang ya, itu bentuknya seperti drat gitu. Jadi setelah dicek, coba goyangin dikit ya kabelnya, kadang itu lepas. Jadi antara konektornya ke receiver mungkin lepas, lagi beres-beres lupa disambungin, atau yang dari konektornya ke kabelnya yang lepas, kendor gitu. Jadinya nggak masuk tuh yang bagian dalamnya atau tembaganya, sehingga sinyalnya hilang. Jadi untuk bagian ini juga ada videonya, dulu pernah saya buat ya, cara membuat konektor. Jadi pastikan cara pemasangan sesuai dengan SOP ya, karena kalau salah pemasangannya itu bisa konslet, bahkan bisa keluar api, nanti ada percikan api gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Jadi di nomor 7 ini, bagi sobat pengguna parabola jaring yang C-band atau bahkan yang di combo ada Q-bandnya juga, intinya parabola yang lebih dari 1 satelit. Misalkan Telkom 4, kalau dulu ada Palapa, terus ada Asiasat 7, Asiasat 5. Terus kalau parabola mini ya bisa digabung juga ke parabola C-band dan Q-bandnya, atau bahkan parabola mini Q-bandnya ada Next Parabola, ada Transvision Nusantara, ada Cavision gitu ya. Jadi pakai disek. Jadi disek bentuknya seperti ini. Biasanya disek yang kejemur langsung di matahari itu ada usianya. Paling cepat itu setahu saya ya 2 tahun. Paling cepat, ada juga sih kadang yang 1 tahun udah rusak. Ada juga yang 3 tahun. Jarang saya melihat disek itu sampai 5 tahun. Ini untuk yang kejemur ya, yang benar-benar kena matahari, kena hujan, kena segala macam. Dan ini tergantung lokasi juga. Kalau misalkan sobat di pantai mungkin lebih cepat karatan gitu ya, tergantung wilayahnya. Nah, mungkin aja disek sobat rusak karena banyak juga kejadian di saat saya servis parabola ternyata kerusakannya hanya di disek. Di saat kita ganti disek, semuanya langsung normal kembali. Jadi pastikan disek kalian masih bagus atau enggak, silahkan dicek langsung ya. Kemudian nomor 8. Oke, jadi sekarang kita naik lagi nih. Setelah disek itu di atasnya ada yang namanya LNB. Untuk parabola Telkom itu LNB-nya seperti ini yang besar ya, untuk parabola jaring yang C-band. Kemudian untuk parabola mini Q-band yang seperti ini LNB-nya lebih kecil. Jadi banyak kejadian di LNB ini yang biasanya sudah berumur 3 tahun ke atas, biasanya tutup LNB-nya, terutama yang C-band itu udah peot-peot, biasanya dia lepas jatuh ke parabola C-band-nya tuh jaringnya. Terus kalau yang parabola mini Q-band biasanya dia rapuh, jadi disentuh atau bahkan udah bolong seperti LNB S-band ya, jadi udah lapuk gitu. Nah, kalau udah lapuk gini, nah ini dia. Pertama, dia bisa berkarat. Jadi berkarat walaupun nggak kemasukan air ya, tapi dia bisa berkarat. Terus kemudian bisa juga jadi sarang cicak. Ini sering banget di sarang cicak nih. Kadang siang-siang nih saya cek rumah pelanggan aman gitu ya. Aman, nggak ada apa-apanya. Saya lihat tuh dalam LNB-nya karena memang sudah terbuka kan, nggak bisa ditutup lagi, kita nggak jual tutupnya gitu. Terus ternyata pas malam gelap, akhirnya kita datengin malam hari. Ternyata pas kita senter jadi sarang cicak di dalamnya. Mereka tidur mungkin di dalam sana ya. Jadi itu dia. Terus kemudian ada juga yang jadi sarang tawon ada, kemudian sarang laba-laba juga ada. Dan ini serem, agak serem kalau sarang tawon ya. Itu beberapa kali juga saya sampai manggil damkar waktu itu ya. Karena ngeri kalau udah sarang tawon gitu.
apalagi tahunnya gede-gede gitu. Terus ada juga disebabkan konslet ya. Konslet itu biasanya ya karena petir, pas ada petir gede walaupun nggak kena parabolanya itu bisa merusak LNB juga. Terus ada juga yang konslet karena sambungan, misalkan ada sambungan nih atau di bagian bawah deh, contohnya ya konektor F5 kan ada tembaganya bagian tengah. Terus kesentuh pinggiran beratnya itu akan ada short, jadi nyala api. Nah itu juga bisa menyebabkan LNB tersebut konslet ya. Atau ada bagian kabel yang digigit tikus gitu sampai tembaganya atau ketekuk gitu kabelnya, intinya bercampur lah untuk tembaga dan serabutnya itu bisa bikin LNB konslet. Jadi solusinya gimana ya? Tinggal diganti aja LNB C-band-nya dan Q-band-nya. Kemudian nomor 9. Ini sering banget terjadi di saat saya mau servis parabola gitu. Jadi parabola C-band-nya itu sinyalnya hilang. Terus ada juga yang gambarnya rusak-rusak. Jadi kalau C-band ini kan ada yang di Telkom 4, ada yang di Asiasat, ada yang di Asiasat 7 atau 5 gitu. Jadi ada yang bisa ditonton, ada yang gambar rusak-rusak, ada yang nggak ada sinyal sama sekali. Jadi setelah saya cek untuk parabola yang Telkom 4 C-band dulu yang jaringnya, ternyata pas saya datang sana isinya itu daun-daun kering semua, banyak banget. Jadi memang lingkungannya itu masih ya pohon-pohon tinggi gitu ya. Jadi pada jatuh tuh ke dalamnya. Akhirnya kesana ya saya cuma pakai sapu lidi atau sapu ijuk lah. Itu disapu-sapuin tuh langsung normal kembali. Jadi pastiin di atas parabolanya tuh bersih, nggak ada sesuatu hal yang ngalangin ya. Terus kemudian ada juga yang terhalang pohon. Jadi pohon rambutan apa pohon mangga waktu itu ya. Jadi tumbuhnya cepet banget gitu, sekitar 6 bulan deh. Waktu itu rantingnya tuh belum nyampe pas saya pasang ya. Ini parabola Telkom juga, Telkom 4, tapi dia yang solid yang 6 feet. Ternyata pas saya datang ke sana itu rantingnya udah masuk ke wilayah parabolanya, makanya banyak yang hilang sinyal. Jadi apa yang saya lakukan di sana, saya nggak ngapa-ngapain parabolanya. Saya cuma nebangin tuh ranting pohon tuh, saya pangkas-pangkasin, saya jadi tukang kebun gitu ya, beres-beres ya. Tapi setelah itu apa? Sinyalnya normal kembali. Kemudian ada juga kasusnya yang unik nih, ini baru saya pasang sekitar 2 minggu apa ya, tiba-tiba sinyal sudah hilang. Oke, setelah saya datengin ternyata di atas itu banyak layangan. Jadi mungkin layangannya beradu, tarik-tarikan, jatuhlah ke atas parabola. Jadi sinyalnya itu nggak stabil. Jadi agak goyang-goyang gitu juga kan pas lagi mereka tarik-tarikan ya. Nah ini benar-benar ngeganggu banget. Jadi sinyalnya tuh nggak maksimal. Jadi ya solusinya layangannya dibersihin, terus parabolanya dibenerin nih karena LNB-nya kan nyangkut di layangan. Jadi dia ketarik-tarik gitu. Jadi LNB-nya agak miring, makanya sinyalnya nggak fokus ke tengah. Jadi sinyalnya berkurang gitu. Nah ini juga ada nih kasus di saat musim layangan tuh bener-bener bikin kita kadang wah agak khawatir dengan parabola dan antena TV juga ya. Terus ada juga yang renovasi, tadi kita pasang di lantai di dak 2 itu nggak ada kanopinya ya di bagian atasnya. Ternyata pas kita kesana mau benerin, lah ada kanopi gitu ya, itu akan menutup sinyal, jadi nggak akan dapet sinyal. Jadi solusinya gimana ya? Berarti parabolanya harus dipindah. Terus kalau yang terhalang pohon, bangunan, itu termasuk yang kuben ya. Parabola mini kuben kadang saya datang kehalangan pohon pisang, ada juga yang kehalangan pohon juga, pohon bambu, pohon segala macem. Itu kalau udah nutupin parabola mini ya, jangankan pohon ya, LNB-nya aja kehalang 1 lembar daun pisang tuh, itu udah nggak akan bisa dapet sinyal. Jadi paham ya, solusinya ya dibersihin wilayah parabolanya bagian atasnya terutama supaya tidak ada yang menghalangi. Kemudian nomor 10, yaitu parabolanya berubah arah. Nah, kalau kena layangan mungkin LNB-nya aja ya, jadi agak bengkok gitu kan. Tapi kalau misalkan kena suatu benda, nah ini beberapa kejadian, ada ranting yang patah jatuh. Terus ada juga pohon mangga nih, pohon mangga ngejatuhin parabola. Terus parabolanya pengok dan itu bisa berubah arah. Makanya sinyalnya nggak maksimal. Ada yang sampai parabolanya baling, jadi bener-bener bulatnya tuh nggak bulat lagi gitu ya, agak baling lah. Terus kemudian ada juga yang memang kena hujan badai. Ini bahkan yang pernah saya alami itu parabola pelanggan saya ambruk kena hujan angin badai, tapi sekarang lagi musim kemarau. Ya nanti ya kalau lagi musim hujan tiba-tiba abis hujan kencang hilang sinyal, itu bisa berarti memang parabolanya berubah arah. Jadi pas saya cek itu yang tempat dinambolnya itu jadi oglak, kendor, makanya ya sinyalnya hilang. Ini juga bisa terjadi di parabola mini ya kan, karena saya pernah ngalamin walaupun untuk kejadian parabola mini itu kecil sekali ya, karena ya parabola mini kan bentuknya lebih kecil daripada parabola jaring. Jadi resikonya juga lebih kecil, tapi sayangnya kan parabola mini nggak tahan cuaca, jadi ya mau nggak mau kalau mau tahan cuaca harus parabola C-band Telkom 4. Terus ada juga ya karena renovasi rumah tadi. Jadi di saat renovasi yang beberapa kali terjadi itu kepegang sama tukang gitu, dia mungkin mau nanjak, mau pegangan, ketarik dah tuh parabolanya. Nah ini bisa jadi penyebab hilang sinyal juga. Jadi kita pas datang, lah kok ukuran kemiringannya berubah gitu. Pas saya tanya ternyata kemarin ada tukang AC lagi nyuci gitu. Mungkin dia nggak sengaja kesentuh atau ada
yang lagi benerin atau lagi benerin asbes bocor gitu, itu nggak sengaja tuh memang benar-benar renovasi dirombak semua. Nah ini juga kejadian tetangganya sih yang renovasi yang rombak, tapi di bagian atas tuh ada tambahan sementara papan gitu ya untuk ngalusin temboknya ya, di aci terus sama dicet. Nah ternyata itu di bawahnya ada parabola kita karena memang berdampingan kan kalau di perumahan. Nah itu yang bikin hilang sinyal. Jadi mau nggak mau solusinya ya harus dipindah dan dibenerin. Kalau balingnya harus dibuletin lagi selama masih bisa diakalin gitu. Jadi kalau misalnya sobat nggak bisa benerin sendiri ya bisa panggil teknisi kita seperti Parabola Depok. Bagi sobat yang butuh servis parabola langsung aja WhatsApp admin di deskripsi video ya. Kita usahakan selain Jabodetabek, luar Jabodetabek juga kita kerjakan, tapi yang mengerjakan adalah teknisi terdekat di rumah sobat. Jadi kalau misalkan ada kendala itu jadi bisa cepat responnya. Dan bagi sobat yang mau pasang parabola, pasang antena, beli paket voucher parabola apapun ada juga di satelit Parabola Depok, langsung beli aja di WhatsApp. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.